Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinda Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Aska Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah diagnostik. Teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi dimanapun kalian berada, serta penonton setia Dinda Channel pada episode kali ini. Iya, tak kenal maka tak aruf dong. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Ajijah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Baiklah, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah diagnostik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian laporan psikodiagnostik. Kira-kira apa saja bagian-bagiannya? Hayo, udah pada tahu belum? Kalau belum, simak ya. Di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hello, hai. Hai, hai, hello. Yuhu. Langsung ke bagian pertama ya, yaitu interview klinis. Interview klinis adalah sebuah wawancara klinis yang fokus dan mendalam. Setiap percakapan yang dibangun dalam proses ini hendaknya memiliki tujuan khusus, berurutan serta komunikatif. Pada tahapan pertama ini, seorang psikolog harus mampu menemukan area problem dari tiap titiknya. Hal tersebut ditempuh agar dapat mempermudah mendapatkan informasi mengenai kelebihan klien, akan mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya, serta perilaku dalam keseharian. Yang kedua yaitu fungsi kognitif dan pengujian realitas, merupakan sebuah tes realita dengan memperhatikan hal-hal yang dibicarakan oleh klien, lalu kemudian disesuaikan dengan data pribadinya. Apa yang disampaikan oleh klien harus real dan tidak halu. Jika ada perbedaan antara keduanya, maka ada indikasi fungsi kognitifnya terganggu loh. Hal yang tak kalah penting dari proses ini adalah persepsi yang disampaikan oleh klien itu sendiri. Persepsi erat kaitannya dengan pemikiran dan makna yang akan mencerminkan struktur kognisi terdalam klien. Yang ketiga yaitu fungsi intelektual. Sebuah tes IQ harus dilakukan untuk mengukur kecerdasan seorang klien. Kecerdasan itu sendiri adalah sebuah pemahaman yang melekat pada diri setiap orang tanpa perlu mempelajari. Selain itu, untuk menguji fungsi intelektualnya bisa juga dengan melihat kemampuan performnya. Tes IQ ini juga berperan agar seorang psikolog bisa mengetahui batas-batas kemampuan klien dan pengaruh dari gangguan yang dialami terhadap kemampuan belajar. Yang keempat yaitu sifat kecemasan. Kecemasan itu pada umumnya meliputi dua hal, yaitu keluarga dan karir, atau bisa saja kejadian yang sedang terjadi seperti pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya kita akan merasa cemas. Maka dari itu, kecemasan selain dapat merusak fungsi kognitif dan intelektual, kecemasan juga dapat mengganggu cara seorang menangani setiap permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu, penting bagi psikolog agar mengetahui kegelisahan yang dihadapi oleh kliennya dan mengukur rasa takut yang dihadapi oleh kliennya dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya. Yang kelima, impuls versus kontrol. Sudut pandang ini menyediakan kekuatan dinamis persen melalui analisis dan diskusi interaksi antara impuls dan kontrol. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tekanan, keseimbangan relatif antara refleksi dorongan dan tingkat pencegahan atau ekspresi dari seorang klien. Yang keenam yaitu struktur pertahanan. Pertahanan dalam kepribadian digunakan untuk mengelola emosi, kecemasan, dan ketegangan. Peran pertahanan itu penting karena menyinggung masalah apakah emosi secara terbuka itu ditindaklanjuti dengan mekanisme perintah yang baik, atau mereka dikendalikan secara berlebihan, atau bahkan emosi tersebut dikelola dan dikendalikan lebih baik lagi, yaitu identitas dan perilaku interpersonal. Psikolog harus mampu memahami sejauh mana kemampuan interpersonal yang dimiliki oleh kliennya, serta pengakuan identitasnya di mata orang terdekat. Dengan demikian, seorang psikolog bisa menyimpulkan konflik dalam kepribadian yang dihadapi kliennya itu berpengaruh atau tidak terhadap hubungannya dengan orang. Kedelapan, sekaligus yang terakhir, yaitu diagnosis dan prognosis. Diagnosis akhir berharga sebagai pernyataan ringkasan kepribadian klien yang juga dapat memberikan informasi
bagian-bagian itu ditempuh, salah satu pencapaian utama dari pencapaian bagian-bagian dari laporan diagnostik itu dapat mengungkapkan perilaku asli dari klien yang satu sama lain saling berkaitan dan dapat merumuskan sebuah kesimpulan inti dari sebuah laporan